Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Radio GP, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP. 18 MotoGP World Champion is Marc Marquez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat pagi, hampir menjelang siang. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP, teman-teman ya. Memang nggak ada perlu dibahas, teman-teman ya, sebab tadi malam kita sudah melihat race MotoGP Belanda ya, yang mana penutupan separuh musim tahun ini ya. Ini sekarang nggak ada lagi MotoGP. Namun di sini ingin membahaskan kenapa Marc Marquez kemarin absen ya. Bisa kata-kata yang tepatnya adalah pernyataan Marc Marquez ya, teman-teman ya. Apa yang dia ingin sampaikan kita nanti bacakan ya. Oke, sebelumnya ada isu yang mana kenapa banyak sekali yang bertanya kepada Min, kenapa ya RC213V kalau atau Honda itu tidak kompetitif sekarang ya? Kenapa, Min? Namun ada beberapa dari teman-teman kita memberi saran ya. Maksudnya saran memberi ulasan yang mana mereka mengatakan, ada seorang mengatakan Mimin pun sudah lupa sudah lupa, wadidaw, yang mana dia mengatakan Honda sememangnya memang begitu ya. Memang begitu inginnya menghancurkan Marc Marquez, dia mengatakan. Karena kenapa? Karena dalam setiap kemenangan tidak pernah disebut RC213V yang hebat gitu ya. Jadi wajar aja Honda ingin menghancurkan Marc Marquez supaya tahu yang bahwa RC213V yang membuat Marc Marquez lebih naik gitu ya. Dan mungkin setelah Marc Marquez keluar, mungkin baru mereka akan menciptakan lagi RC213V yang lebih hebat lagi. Maksudnya gitu, supaya sampai pihak luar mengakui yang kehebatan Honda itu adalah RC213V, bukan ridernya. Mungkin menurut Mimin dari penjelasan dia bisa jadi juga ya. Karena kenapa? Setiap ini sudah 3 tahun ini tidak ada perubahan apapun. Bahkan Bapak Alberto Puig sendiri pun seperti memberi clue ya, atau memberi satu kode yang mana yang mengatakan Jepang itu tidak memberikan apa yang dimaukan oleh si Marc Marquez ya. Jadi di sini para tetangga sebelah kita sangat-sangat senang sekali ya, bahkan sampai melonjak-lonjak. Namun apapun begitu kita harus terima, maksudnya ya udah diam aja dulu gitu ya. Tuh kita tunggu saja aksi Marc Marquez. Karena kenapa? Karena Marc Marquez itu walaupun umurnya 30, namun aksinya tidak kalah saing ya dengan pembalap muda ya. Karena memang gila parah sekali. Kita bisa lihat di GP Belanda ini, Marc Marquez tidak mengotot ya, tidak mengotot aja bermain santuy, maksudnya bermain santuy mengikuti seperti yang dia bisa aja seperti itu. Jadi kita bisa lihat RC213V memang bisa bersaing di belakang ya. Sebab itu Marc Marquez ngotot supaya dia bisa bersaing di hadapan. Tapi resikonya keras. Karena apa? Karena RC213V-nya memang nggak stabil ya, nggak stabil, tepatnya kita bilang gitu ya, nggak stabil ya. Sedangkan si Iker Lecuona saja tadi malam lagi asik-asiknya bermain, bahkan dia sudah berada di posisi ke-11 ya. Itu baru crash dalam 3 orang baru crash ya. Namun si Iker Lecuona sudah berada di posisi ke-11. Setelah itu crash dan Iker Lecuona
bermasalah motornya ya. Kasihan sekali, 11 lap lagi motor Iker Lecuona RC213 VIA bermasalah. Bayangkan teman-teman, bayangkan bukan Marc Marquez saja ya, Iker Lecuona saja motornya aja bisa rusak seperti itu. Mimin, kalau Mimin perhatikan, kalau seandainya Marc Marquez main, lebih mungkin kalau bukan crash ya rusak motornya gitu ya. Iker Lecuona sendiri saja sampai gitu ya, geramnya gitu ya. Lagi asik-asiknya mengejar, tiba-tiba motornya rusak gitu ya. Oke, yang mana pernyataan Marc Marquez kemarin tadi malam, ada juga pernyataan Marc Marquez walaupun dia nggak main ya. Yang mana ya, sebentar teman-teman, kita lihat. Sebab tadi malam Mimin udah baca yang mana Marc Marquez. Oke, ini dia 15 jam yang lalu ya. Setelah itu ini ya, si Iker Lecuona betul-betul habis ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pernyataan Marc Marquez. Ini panjang ya, memang panjang kali ini, memang sebab penutupan. Jadi Marc Marquez banyak dia membahas ya. Kasihan sekali tatapan kosongnya. Namun kita lihat, antes de venir aquí México encuentro el Madrid estaba todo bien. Lo vela casi Petri no si hode liquest aquí si fortuna Costilla ya. Di sini Marc Marquez mengatakan sebelum datang ke sini, sebelum dia datang ke Belanda ini, dia sudah periksa di Madrid ya. Memang sudah bagi tahu, sudah periksa Madrid, namun tulang rusuknya tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Dan di saat sampai di Belanda, baru tulang rusuknya itu yang patah itu baru terasa teman-teman ya, baru terasa. Jadi sangat sakit sekali. Dan kalau kaki dengan tulang jari itu biasa aja dia bilang ya. Namun di saat di sini barulah patah tulang rusuk itu kelihatan gitu dibilang ya. Dan lanjutkan lagi, esta non cierto podio olke por di dolor por estimele ikimedico escomante almi desembotoreka la foto fractural de la costilla ya. Malam ini saya tidak boleh tidur karena sakit. Sebab itu saya pergi ke pusat perubatan dan saya memberitahu mereka bahwa saya tidak boleh berlumba seperti ini. Di sana mereka melakukan X-ray lagi dan mereka melihat patah tulang rusuk telah membesar ya. Ini yang cerita kemarin sebelum race ya, sebelum race paginya, sebelum WUP, sebelum naik odong-odong ya, pada hari Minggu kemarin paginya Marc Marquez bangun dan badannya sangat sakit sekali ya, sangat sakit sekali. Mimin nggak tahu mau bayang gimana ya, sampai Marc Marquez mengadu atau pergi ke pusat tim medis yang ada di situ, dan mereka melakukan ulang X-ray dan mereka melihat pembekakan yang sangat besar sekali di area tulang rusuk yang patah tersebut ya. Pantesan Marc Marquez nggak bisa main gitu ya, dan dinyatakan Marc Marquez tidak bisa bermain sebab terlalu sakit. Ahora no puedo disibedera mi futuro. Tengo mestue mera para de suplemental investimenti. Es el momento deportivo más dureto FIFA di dalila si calire menjornamento personal. Así que toca aporema Elos. Sekarang saya tidak boleh menentukan masa depan saya. Saya ada masa sebulan setengah untuk pulih dari segi mental dan fisikal. Ia adalah detik sukar paling sukar dalam hidup saya. Tetapi nasib baik ia bertepatan dengan detik terbaik saya di peringkat pribadi. Jadi sudah tiba masanya untuk bersandar pada mereka. Ini seperti ada clue-clue sedikit ya, yang mana di sini Marc Marquez mengatakan dia sudah nggak tahu lagi membayangkan banyak masa depannya kalau dia seandainya masih di RC213 VIA, di Honda ini yang hancur sehancurnya. Namun nasib baik Marc Marquez masih memiliki hal-hal yang baik dari segi pribadi ataupun dari segi di luar ya, yang mana jadi masanya untuk bersandar pada mereka. Mereka ini kita nggak tahu apa KTM apa gimana gitu atau gimana gitu, sebab ini seperti ayatnya ayat clue yang ada yang ingin menampung Marc Marquez seperti gitu teman-teman ya.
Oke, wadidaw, masih banyak lagi. Yang mana Mak Marquez mengatakan espero elegar di Silverstone la semana peque il Portimao eso si conde forcositos para tratas di Cristo Lexa Guanda isi differente. Saya berharap untuk tiba di Silverstone dengan cara yang sama seperti saya tiba di Portimao. Tentu sudah tentu dengan berdekatan perbezaan untuk coba bahagian kedua berbeza. Di sini ya untuk next race selanjutnya yaitu setelah musim panas ini jeda sebulan kita nggak ada MotoGP dan langsung ke Silverstone ya, Inggris teman-teman ya. MotoGP Inggris yaitu di Silverstone sebab MotoGP Kazakhstan sepertinya dibatalkan ya. Dibatalkan Kazakhstan sebab tidak ada, langsung aja ke Silverstone kita ya. Di situ Mak Marquez akan mencoba seperti di Portimao ya. La papreta estemana emenjor la cuete es moncho cimenta le capreta monchas ganas lo cuesina fale requesto todo inferta maguela la realidad gitu. Yaitu Mak Marquez mengatakan pramusim tahun ini adalah yang terbaik yang saya alami sejak sekian lama. Saya berasa kuat dan itulah sebabnya saya bermula dengan penuh semangat yang bermakna mengambil banyak resiko. Semuanya coba menyamarkan reality. Ini sangat terang sekali ya. Yang mana Mak Marquez memang seperti yang kita ketahui musim ini, tahun ini memang Mak Marquez sudah 100% fit ya dari awal tahun dari awal tahun kemarin, daripada 2 tahun kemarin. Untuk tahun ini memang Mak Marquez comeback dengan kondisi yang sangat fit sekali ya. Namun di sini yang tidak fitnya adalah Honda teman-teman ya. Honda atau motornya ya teman-teman. Kita nggak usah sebut RC213V, nanti ada pihak yang tidak bertanggung jawab di sini yang mengatakan ini itu nanti ya. Semuanya coba menyamarkan reality. Semuanya mencoba menyamarkan reality. Faham di sini ya? Semuanya mencoba menyamarkan reality. Apa yang disamarkan? Seperti apa yang kita lihat teman-teman ya, itu yang disamarkan sebenarnya. Ada 3 lagi. Oke, ayo no cochomos no plastica pero mejora asiba asile arisir sasering. Esto es semana salvianda. Meta berjadi ke istabrele ala masima di kali cuti. Udah baca, udah seperti bahasa Pradipan teman-teman ya. Oke, yang semalam kami tidak menamatkan seperti yang kami mau. Tetapi lebih baik untuk menjelaskan seperti ini daripada cara kami melakukan di sasering. Ini telah memberikan saya lebih keyakinan. Tegas saya ada untuk mempunyai banyak maklumat dan memanfaatkan setiap situasi yang penuh. Di sini Mak Marquez sudah tidak pikirkan kemenangan, finish atau apa. Yang penting main, pakai part-part yang baru yang dibawa. Apakah yang dibawa baru, padahal yang diambil second gitu ya. Oke, dan memanfaatkan situasi sepenuh untuk apa yang didapat diperolehin untuk perubahannya. Oke, lanjut aja sampai ini ya. Kita langsung aja, nggak pasal ini sudah panjang sekali. Saya akan setiasa memberikan 100% saya seperti yang telah saya lakukan setakat ini. Datang ke sini adalah tanda komitmen untuk terus maju. Tetapi kami perlu memikirkan semula keadaan. Sejak 2020 keputusan tipikal pasukan ini tidak dicapai. Nah, dari tahun 2020 lah, di situ terus bermasalah. Oke, yang terakhir terus. Me peroto i plastik kamante i masimo di pore kese. Langsung saja apa yang dikatakan, saya risau dengan proyek. Komitmen saya maksimum, tetapi ada perkara yang bukan di tangan saya. Peranan juru terbang adalah untuk menguji apa yang akan datang. Dari situ orang yang bertanggung jawab perlu membuat keputusan. Disinilah akhirnya terbongkar ya, yang mana dia Mak Marquez mengatakan, saya risau proyek ini ya, proyek yang sedang dibangunkan mungkin dari tahun 2020 atau gimana gitu. Namun itu bukan masalah tanggung jawab pengemudi atau para test rider ya. Namun di sini pengemudi hanya menguji apa yang dikatakan oleh penguji dan langsung dibagi kepada yang mengambil keputusan. Di sini kita nggak tahu siapa keputusan itu.
bisa kita katakan bahasanya siapa hakim tersebut yang bisa mengatur gitu. Inilah sebenarnya orang yang harus bertanggung jawab, yang mengambil keputusan, yang membuat RC213V itu. Wow, akhirnya terbongkar juga teman-teman. Oke, ini sangat menarik sekali, hampir terjawab. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Arranca.